Yuk guys, buat kamu yang ngaku fans Arsenal sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih. Semoga Arsenal juara. Arsenal dikabarkan semakin dekat mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Jurrien Timber setelah kedua pihak menunjukkan kesamaan visi dalam pembicaraan yang kini memasuki tahap lanjutan. Klub asal London Utara itu tengah berada dalam periode terbaiknya, menjadi favorit utama untuk menjuarai Premier League dan Liga Champions berkat soliditas lini pertahanan yang menjadi fondasi permainan mereka. Trio David Raya, William Saliba, dan Gabriel Magalhaes tampil luar biasa di jantung pertahanan, sementara Jurrien Timber bersama Riccardo Calafiori menjadi pilihan utama di sektor bek sayap. Setelah Saliba dan Gabriel menandatangani kontrak baru pada 2025, kini giliran Timber yang bersiap mengikuti jejak mereka. Pemain asal Belanda berusia 24 tahun itu dikenal fleksibel, mampu bermain di berbagai posisi belakang dan menjadi sosok penting dalam sistem Mikel Arteta. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak telah berlangsung positif. Timber disebut akan menerima kenaikan gaji signifikan dari £90.000 menjadi sekitar £200.000 sterling per pekan, mencerminkan kontribusinya sejak pulih dari cedera ACL. Langkah ini mempertegas komitmen Arsenal menjaga kestabilan lini belakangnya dalam jangka panjang. Dengan kombinasi pengalaman dan potensi muda seperti Raya, Saliba, Calafiori, Gabriel, dan Timber, The Gunners membangun pondasi kuat menuju era kejayaan yang berkelanjutan. Arsenal akan mendapat dorongan besar di lini serang dengan kabar positif mengenai pemulihan Gabriel Jesus dan Kai Havertz. Kedua pemain tersebut dilaporkan mulai menunjukkan perkembangan signifikan dan bisa segera kembali memperkuat tim dalam beberapa minggu ke depan. Gabriel Jesus yang absen sejak Januari akibat cedera lutut ACL menargetkan untuk kembali berlatih penuh pada Desember. Penyerang asal Brasil itu kini sudah menjalani sesi latihan ringan di lapangan dan membuat staf medis Arsenal terkesan dengan tekad serta disiplin pemulihannya. Dibeli seharga £45 juta dari Manchester City pada 2022, pemain berusia 28 tahun itu diyakini bisa memberi tambahan daya dobrak pada paruh kedua musim, terutama di kompetisi Liga Champions dengan kemampuan dribble dan pengalaman besarnya. Sementara itu, Kai Havertz juga menunjukkan kemajuan setelah menjalani operasi lutut akibat cedera yang dialaminya pada laga pembuka melawan Manchester United. Penyerang asal Jerman tersebut belum bergabung dengan sesi latihan tim utama, namun diperkirakan bisa kembali beraksi dalam waktu sekitar 1 bulan. Sebelumnya, Havertz sempat absen lama pada akhir musim lalu karena cedera hamstring, namun berhasil pulih berkat kerja keras dan komitmennya yang tinggi dalam latihan pemulihan. Selain dua nama itu, Arsenal juga masih menunggu kabar baik dari Martin Odegaard dan Noni Madueke. Keduanya diperkirakan baru akan kembali setelah jeda internasional mendatang. Dengan kembalinya beberapa pemain kunci ini, Mikel Arteta diyakini bakal memiliki kedalaman skuad yang lebih solid untuk melanjutkan ambisi juara di Premier League dan Liga Champions. Arsenal menyampaikan permintaan maaf kepada Atletico Madrid setelah terjadi gangguan pada sistem air panas di Stadion Emirates menjelang laga Liga Champions. Insiden tersebut membuat skuad asuhan Diego Simeone terpaksa kembali ke hotel untuk mandi usai menjalani sesi latihan resmi sebelum pertandingan. Sesuai aturan UEFA, tim tamu berhak berlatih di stadion tuan rumah sehari sebelum pertandingan.
Namun, sekitar pukul 18.45 waktu setempat, staf Atletico melaporkan bahwa ruang ganti mereka tidak memiliki air panas. Arsenal kemudian menyadari bahwa masalah serupa juga terjadi di ruang ganti tim tuan rumah. Latihan yang semula dijadwalkan selesai pukul 19.30 akhirnya dihentikan 15 menit lebih awal karena situasi tersebut. Media Spanyol Marca melaporkan bahwa para pemain Atletico merasa kecewa dengan kondisi tersebut. Meski begitu, pihak Arsenal segera meminta maaf secara langsung kepada staf klub tamu atas ketidaknyamanan yang terjadi. Arsenal sendiri sedang berada dalam performa positif di Liga Champions, mencatat 2 kemenangan tanpa kebobolan. Sementara itu, Atletico datang ke London dengan modal kemenangan besar 5-1 atas Eintracht Frankfurt setelah sebelumnya kalah tipis dari Liverpool. Laga di Emirates dipastikan menjadi ujian penting bagi kedua tim yang tengah bersaing di papan atas grup. Gary Lineker menilai bahwa peluang Arsenal untuk mewujudkan ambisinya menjuarai Premier League sangat bergantung pada kebangkitan Viktor Gyökeres di depan gawang. Penyerang asal Swedia itu masih kesulitan mencetak gol setelah awal musim yang menjanjikan. Arsenal sendiri baru saja memperkuat posisi di puncak klasemen usai menang tipis atas Fulham, unggul 3 poin dari Manchester City yang membuntuti di posisi kedua. Gyökeres didatangkan dengan biaya besar sekitar 64 juta pound sterling setelah tampil luar biasa bersama Sporting dengan torehan hampir 100 gol. Namun, sejak debutnya di Emirates, performanya menurun dengan hanya 1 gol dalam 13 laga terakhir. Meski demikian, Mikel Arteta dan rekan setimnya tetap memberikan kepercayaan penuh menilai kontribusi sang striker tak sekadar dari jumlah gol, tetapi juga dalam membuka ruang dan membantu alur serangan tim. Lineker menilai Gyökeres kini memasuki periode krusial untuk membuktikan diri. Pendapat senada disampaikan Alan Shearer yang menilai Arsenal mengeluarkan dana terlalu besar namun tetap mengakui peran penting Gyökeres dalam sistem permainan tim. Sementara itu, Mikel Merino menegaskan bahwa dukungan tim dan suasana positif di ruang ganti akan membantu sang striker menemukan kembali ketajamannya. Arsenal akan menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions, laga yang bisa menjadi momentum bagi Gyökeres untuk mengakhiri puasa golnya dan menegaskan kapasitasnya sebagai ujung tombak utama The Gunners. Martin Zubimendi menjadi salah satu rekrutan paling berpengaruh Arsenal musim ini setelah kepindahannya senilai 60 juta pound dari Real Sociedad pada bursa musim panas. Gelandang asal Spanyol itu tampil konsisten sejak awal musim, memainkan seluruh 8 laga Premier League dan menjadi bagian penting dalam laju The Gunners ke puncak klasemen. Perjalanan transfer Zubimendi menuju London Utara tak lepas dari persaingan ketat sejumlah klub elit Eropa. Ia sebelumnya hampir bergabung dengan Liverpool pada musim panas 2024, namun memilih bertahan semusim lagi di klub masa kecilnya, Real Sociedad. Setahun berselang, Real Madrid pun ikut mencoba mendekati sang gelandang, tetapi keputusannya sudah bulat untuk bergabung dengan Arsenal setelah berbicara langsung dengan Mikel Arteta. Zubimendi disebut tertarik pada proyek jangka panjang yang dibangun Arsenal, terutama filosofi permainan berbasis penguasaan bola yang sesuai dengan gaya mainnya. Faktor lain yang memperkuat pilihannya adalah lingkungan tim yang muda, kompak, dan memiliki semangat besar untuk menjuarai kompetisi setelah beberapa musim terakhir hanya menjadi penantang utama. Performa impresifnya di lini tengah juga mendapat apresiasi langsung dari manajer Arteta.
Pelatih asal Spanyol itu menilai adaptasi Zubimendi berjalan cepat dan memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas tim. Meskipun beberapa pengamat membandingkannya dengan Rodri dari Manchester City, Arteta menilai Zubimendi memiliki karakter serta jalannya sendiri untuk berkembang di Premier League. Dengan kontribusi solid dari Zubimendi, Arsenal kini memimpin klasemen bersama di Liga Champions setelah mencatat 2 kemenangan beruntun atas Olympiakos dan Athletic Bilbao. Sementara itu, lawan mereka berikutnya, Atletico Madrid, menempati posisi ke-10 grup usai mengalahkan Eintracht Frankfurt setelah sebelumnya kalah dari Liverpool.